Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau tujuan. Contohnya yaitu karyawan adalah salah satu aset manusia yang paling umum dalam organisasi. Mereka dapat meliputi berbagai tingkatan dan peran, mulai dari pekerja produksi hingga manajer tingkat atas, yaitu peran dan fungsi SDM dalam ekonomi. Yang pertama, SDM sebagai tenaga kerja, contohnya petani, tenaga kerja dalam sektor pertanian mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen kembali tanaman. Yang kedua yaitu SDM sebagai tenaga ahli. SDM bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan SDM sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketinggalan dari pembangunan ekonomi. Yang ketiga, SDM sebagai pimpinan perusahaan, yang dimana harus memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa, sehingga mampu digunakan untuk memperbaiki hubungannya retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. Yang keempat, SDM sebagai tenaga usahawan. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara mandiri. Selanjutnya yaitu jenis sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya guru, dokter, dan hakim. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan atau kursus, misalnya tukang les, montir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu, misalnya tukang becak, kuli bangunan, dan tukang sampah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia melalui mutasi, yaitu kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan tenaga kerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap sejajar. Yang kedua, pengelolaan SDM melalui promosi, yaitu kenaikan uptan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan SDM melalui motivasi, yaitu suatu rangsangan dan dorongan bagi tenaga kerja agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi berupa inspirasi dan semangat. Selanjutnya, tantangan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, penguasaan bahasa asing. Yang ketiga, penguasaan teknologi informasi. Yang keempat, latihan kerja. Yang kelima, penyempurnaan sistem informasi ketenagakerjaan. Yang keenam, perbaikan perencanaan dan evaluasi tenaga kerja. Yang ketujuh, pemanfaatan pasar kerja di luar negeri.